warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring kita. Pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini bagian yang ketiga. Jadi, dalam topik kelarutan dan hasil kali kelarutan, di bagian yang ketiga atau bagian terakhir ini, kita akan menentukan apakah campuran suatu larutan itu membentuk endapan atau tidak. Nah, di bagian 3 ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan apakah suatu campuran itu akan membentuk endapan atau tidak. Maka caranya adalah dengan membandingkan antara nilai KSP atau hasil kali kelarutan dengan nilai QC-nya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang KSP, itu menyatakan hasil kali kelarutan yang ditentukan berdasarkan hasil kali kelarutannya dalam keadaan maksimum atau tepat jenuh, artinya batas di mana larutan itu belum membentuk endapan. Kemudian ada lagi hasil kali kelarutan, tapi dia dilambangkan dengan QC. Dan hasil kali kelarutan yang dilambangkan dengan QC ini, dia belum bisa dipastikan apakah larutan tersebut dalam keadaan belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Jadi dibedakan kalau dia KSP itu dalam keadaan maksimum, sementara kalau dia QC itu dalam keadaan yang belum ditentukan atau yang belum bisa dipastikan. Maka nantinya keadaan larutan itu akan kita bagi menjadi 3. Ketika nilai QC lebih kecil daripada KSP, maka dikatakan larutan tersebut belum jenuh. Ketika nilai QC sama dengan KSP, maka larutan tersebut dikatakan tepat jenuh. Dan ketika nilai QC lebih besar daripada KSP, maka dikatakan larutan lewat jenuh. Lewat jenuh di sini ditandai dengan terbentuknya endapan. Jadi nantinya ketika kita ingin menentukan apakah campuran itu membentuk endapan, maka kita harus membandingkan antara nilai QC dan KSP-nya. Dengan catatan ketika dia membentuk endapan, nilai QC harus lebih besar daripada KSP. Ingat, QC itu hasil kali ion. Ketika hasil kali ion lebih besar daripada nilai kelarutannya, maka tentu saja akan terbentuk endapan. Artinya ion-ion itu kalah bersaing untuk melarut. Ketika dia kalah bersaing untuk melarut, maka akan terbentuk endapan di dalam campuran tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam contoh untuk menghitung bagaimana perbandingan nilai QC dan KSP. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Di sini yang pertama, diketahui KSP AgCl 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Prediksilah apakah akan terbentuk endapan jika 100 ml AgNO3 0,01 molar dicampur dengan 100 ml NaCl 0,001 molar. Oke, di sini ada dua larutan. Ada AgNO3, ada NaCl. Kita mau memprediksi atau mengetahui apakah nantinya terbentuk larutan atau tidak. Maka langkah pertama kita cari mol masing-masing kedua larutan. Larutan AgNO3, untuk mencari mol seperti biasa rumusnya molaritas dikali volume. Molaritas AgNO3 0,01 molar, kemudian volumenya 100 ml. 0,01 dikali 100 1 milimol. Kenapa milimol? Karena di sini volumenya mililiter. Ketika volumenya liter, maka di sini mol. Kemudian untuk NaCl rumusnya sama, molaritas mol sama dengan molaritas dikali volume.
0,001 dikali 100 sama dengan 0,1 milimol. Oke, setelah kita dapat berapa jumlah mol kedua larutan, maka kita buat reaksinya. Reaksi pencampuran antara AgNO3 ditambah NaCl. Ini seperti reaksi ion yang kemarin yang sudah kita pelajari di larutan penyangga ataupun di larutan hidrolisis. AgNO3 ditambah NaCl itu akan membentuk AgCl ditambah NaNO3. Kita lihat mol mula-mula AgNO3 itu 1 mol, mol mula-mula NaCl 0,1 milimol. Kemudian kita lihat yang bereaksi. Yang bereaksi di sini 1 dibagi 1, 1, 0,1 dibagi 1, 0,1. Maka reaksi pembatasnya yang kecil, yang 0,1. Yang bereaksi sebesar 0,1. Di sini karena koefisiennya sama, tetap 0,1, 0,1, 0,1. Maka AgNO3 akan bersisa menjadi 0,9, 1 dikurang 0,1. NaCl akan habis karena mula-mula 0,1 bereaksi 0,1. Kemudian AgCl terbentuk 0,1, maka di keadaan akhir ada 0,1. NaNO3 terbentuk 0,1, maka di keadaan akhir ada 0,1. Kemudian di sini ada 2 larutan yang terbentuk. Kita kan tidak tahu mana yang menjadi endapan, mana yang tidak. Maka dasar menganalisisnya adalah yang membentuk endapan adalah ketika dia diketahui siapa KSP-nya di dalam soal. Kita lihat soalnya. KSP AgCl. Maka ini clue kalau yang terbentuk endapan adalah yang punya nilai KSP. Maka di sini endapannya adalah endapan AgCl. Oke, berapa endapan AgCl yang terbentuk? 0,1 milimol. Setelah dapat molnya, kita cari molaritas atau konsentrasi. Mol dibagi dengan volume total 0,1, volume totalnya 100 ditambah 100, berarti dibagi 200. Milimol dengan mililiter berarti habis, maka menjadi 0,0005. Atau kalau kita buatkan bilangannya, bilangan berpangkatnya 5 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita buatkan untuk mengetahui nilai QC-nya. AgCl terionisasi menjadi Ag positif dengan Cl negatif. Lihat, di sini konsentrasi AgCl-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. Maka AgCl 5 kali 10 pangkat min 4, karena koefisien Ag di sini 1 juga 5 kali 10 pangkat min 4. Cl-nya di sini 1 juga 5 kali 10 pangkat min 4. Kalau nanti hasil ionisasi misalkan Cl-nya ada koefisien 2, maka di sini 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 menjadi 10 kali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 3. Oke, kemudian kita cari QC-nya atau hasil kali ionnya. Ion apa saja? Ag positif kali dengan Cl negatif. Karena koefisiennya di sini 1, 1, maka tetap di sini pangkatnya 1, 1. Sama seperti KSP kemarin. Oke, kita lihat berapa konsentrasi Ag? 5 kali 10 pangkat min 4, Cl 5 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya 5 dikali 5, 25 kali 10 pangkat min 8, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita lihat ini nilai QC, kemudian KSP-nya ini. Kita bandingkan. QC-nya 2,5 kali 10 pangkat min 7. KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10. Maka dari sini bisa kita simpulkan QC-nya ini lebih kecil. Ketika QC lebih besar, maksud saya QC lebih besar karena ini kan pangkat negatif 7. Ketika QC lebih besar daripada KSP, maka ketentuannya akan terbentuk endapan. Maka akan terbentuk endapan yaitu endapan AgCl. Kita sambung contoh yang kedua. Sebanyak 100 ml larutan AgNO3 0,02 molar
ditambahkan ke dalam 100 ml K2CrO4 0,01 molar. Jika KSP Ag2CrO4 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 12, maka massa zat yang mengendap sebanyak titik-titik gram. Oke, kita lihat di sini. Di dalam soal kedua, kita tidak memprediksi lagi apakah terbentuk endapan atau tidak, karena dipastikan sudah ada endapan dari bahasa soalnya. Massa zat yang mengendap. Maka, kalau memang sudah ada endapannya, kita mau hitung berapa massanya. Oke, maka langkahnya kita buat dulu reaksinya. AgNO3 ditambahkan ke dalam K2CrO4. Maka reaksinya menjadi Ag2CrO4 tambah KNO3. Kemudian untuk penyetaraan reaksi kita tambah koefisien 2 di Ag, kemudian koefisien 2 di KNO3. Kemudian kita lihat zat yang akan mengendap dari reaksi AgNO3 dengan K2CrO4 adalah Ag2CrO4. Dari mana kita tahu? Karena sudah diketahui KSP-nya. Sama seperti soal contoh nomor 1. Ketika yang diketahui KSP Ag2CrO4 di dalam soal, maka menandakan yang terbentuk adalah endapan Ag2CrO4. Oke, kita lihat dulu reaksinya. Tadi 2AgNO3 tambah K2CrO4 membentuk Ag2CrO4 tambah 2KNO3. Siapa saja yang dicampurkan larutannya? Ada AgNO3, molaritas dikali volume, dapatnya 2 milimol. Kemudian ada K2CrO4, molaritas 0,01 kali volume 100, dapat 1 milimol. Kita buat stokiometri reaksi untuk menentukan berapa endapan yang terbentuk. Kita lihat AgNO3-nya tadi 2 milimol, K2CrO4 1 milimol. Oke, 2 dibagi 2 1, 1 dibagi 1 1, berarti reaksi pembatasnya sama saja. Kita lihatkan di sini 2 milimol, di sini 1 milimol karena koefisiennya 1, di sini 1 milimol karena koefisiennya 1, di sini 2 karena koefisiennya 2. Maka di keadaan akhir, AgNO3 habis, K2CrO4 habis, Ag2CrO4 yang terbentuk 1 milimol. Inilah tadi endapan yang terbentuk. Oke, kita lihat. Terbentuk Ag2CrO4 sebanyak 1 milimol. Kita mau tahu berapa massanya. Maka kita cari MR-nya dulu. MR Ag2CrO4, Ag-nya ada 2 kali air Ag, CR-nya ada 1, O-nya ada 4 dikali ARO. Maka di sini 2 dikali Ag 108 tambah 52 untuk CR tambah 4 kali 16 untuk O. Maka hasilnya 332. Maka massa yang mengendap, massa sama dengan mol dikali MR. Jumlah molnya yang didapat 1, MR-nya 332, maka hasilnya 332 miligram. Kenapa miligram? Karena di sini milimol. Kalau kita konversi ke gram didapat 0,332 gram. Maka option yang tepat adalah C. Oke, silahkan ditanyakan di forum diskusi mana yang kurang jelas.